istilahnya pemahaman abang tentang yang tercipta dengan keadaan punya kekurangan fisik, dan saya minta maaf sebelumnya mungkin ada di live ini yang mempunyai kekurangan. Itu adalah salah satu, kalau menurut Islam, kenapa sih ada orang yang bisa kembar sedunia gitu loh, ada yang cacat gitu kan. Dan Suaranya jauh, Pak. Di dalam Tadi, Islam, oke. kenapa sih ada yang cacat, ada yang buta, ada yang kembar mirip gitu loh, yang ada kembar mirip dunia kayak gitu. Semua dunia dia agak mirip. Jadi kalau menurut Islam, kenapa itu terjadi? Karena di dalam Islam ada beberapa waktu untuk kita umat Islam ini tidak boleh berhubungan badan suami istri. Contoh, setelah subuh. Setelah subuh itu tidak boleh berhubungan badan kan? Ngapain kau bahas berhubungan badan? Kalau kau mau berhubungan badan aja kau sana. Silakan Sasa. Bahas berhubungan badan tuh gak ada hubungan. Silakan Sasa, ada yang mau tanya kan? Iya, mau nanya Kak, mungkin agak sedikit out of topic ya Kak, tapi tadi aku dapat pertanyaan karena lagi ikut Krisma. Ada satu question yang sampai sekarang aku cari di Google, I cannot find it. That's why I'm thinking about you. Terus aku kayak udah nanya aja ke Kak Elia. Pertanyaannya satu Kak, kitab apa yang digunakan oleh Yesus saat dulu Yesus mengajar? Septuaginta. Septuaginta, oke, that's it. Itu aja Kak yang aku mau tanya. Terima kasih, selamat malam. Oke, Tuhan berkati. Ya, silakan Wawan. Apa yang mau ditanya? Wawan? Ini gambarnya agak ngelik ya Kak Elia ya. Kenapa? Ini kayaknya gambarnya agak ngelik ya. Gimana yang di bawah? Karena kalau saya naik cuma Mas Wawan dari tadi sama Mas Elia. Yang lainnya yang ngomong sebelumnya, Pak siapa tadi itu dengan kakak tadi? Dia memang begitu. Saya nggak tahu juga. Oh ya, oke, lanjut. Ya. Silakan Wawan. Maaf ya Kak Elia, aku Muslim ini bertanya. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, jangan bahas berhubungan badan ya, jangan. Kristen tuh nggak bahas-bahas begituan. Kalau kalian punya begitu, urus saya di komalmu aja tuh bahas-bahas begitu. Di sini jangan. Ya. Apa yang mau kamu tanya? Aku cuma mau tanya tentang kehidupan surga bagi umat Kristen itu. Saya cuma penasaran saja itu kegiatan apa saja nanti di surga gitu. Ya, silakan Timothy jawab. Sejauh yang saya baca dalam Katekismus Gereja Ortodoks itu ada pendapat dari Dionysius Areopagus. Itu menceritakan bagaimana sih kehidupan di surga. Surga itu bukan seperti panjang kali lebar kali tinggi, letak. Kalau dalam Islam kan dikatakan surga itu seperti letak suasana. Bahkan dikatakan dia sama seperti Firdaus atau Jannah. Nah, tapi kalau dalam iman Kristen enggak. Surga itu bukan panjang kali lebar kali tinggi. Memang dalam Yohanes 14 itu dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi tempat di sini bukan menuju kepada yang tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa? Yesus mengatakan di mana kamu berada, aku pun akan berada bersamamu. Ini mengkaitkan hal yang nantinya akan terjadi. Nah, di manakah letak Kristus? 1 Timotius 6 ayat 16. Ia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Berarti terang. Dan rumah Bapa itu gambaran kepada Bapa sendiri kita tinggal, di mana kita tinggal dalam hadirat Bapa. Sekali lagi, surga yang diimani orang Kristen bukanlah panjang kali lebar kali tinggi, tetapi adalah suatu keberadaan. Lalu bagaimana dengan Firdaus? Firdaus memang tempat, dan kita tidak tahu di mana Allah menempatkannya itu. Banyak yang menafsirkan itu ada di atas langit. Ya, ini agak mirip dengan Islam ya, yang disebut juga Jannah Mawah kalau saya nggak salah dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau dalam iman Kristen, gambaran Firdaus itu adalah tempat Taman Eden yang awalnya itu di bumi. Awalnya itu di bumi. Tapi kemuliaan Allah membuat suasana Taman Eden ini layaknya surgawi. Laksana surga tapi belum surga. Karena surga yang kekal itu adalah Allah. Nggak heran kalau kita lihat dalam kitab Deuterokanonika, itu dalam kitab Makabe, dikatakan bahwa kami berdoa di hadapan surga. Kami berdoa kepada surga. Dan surga meliputi mereka. Padahal surga itu bukan surga itu bisa dipahami tempat. Tapi ternyata surga ini menuju kepada keberadaan Allah sendiri. Dan tidak heran, selain dalam kitab Deuterokanonika, kitab Injil Matius, Yesus pernah mengatakan kepada anak yang durhaka kepada ayahnya. Dia mengatakan apa? Bapa aku bersalah kepadamu dan kepada surga. Surga. Ya, jadi surga ini adalah
suatu keberadaan, bukan tempat. Pertanyaannya, lalu ngapain di surga? Ya, di surga adalah kita hidup tidak dalam kefanaan, kita memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dalam Islam, kebahagiaan luar biasa adalah melihat Allah. Surah Qiyamah ayat 22-23. Bukan sekedar hubungan seks. Mohon maaf, memang ada hubungan seks, tapi itu embel-embelnya saja. Maksudnya tambahan. Tapi yang lebih utama adalah melihat Allah. Itu pernah dinyatakan Ustadz Firanda, bahwa kenikmatan yang luar biasa adalah melihat Allah. Ya, kenikmatan kita nantinya adalah, kalau dalam iman Kristen, itu akan hidup bersama dengan Allah, mengambil kodrat ilahi, dan kita akan hidup bersama Kristus. Agak miripnya di sini, tapi perbedaannya bagi Islam, ya mungkin ada sedikit penafsiran terhadap ayat tersebut. Ya, jadi apa yang menjadi fokus utama kita, yaitu hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama Ketika dengan Islam. Allah di langit bumi yang baru, dengan keadaan yang tanpa dosa, di mana penderitaan tidak ada, dipulihkan menjadi seperti keadaan yang semula, yakni keadaan Firdaus yang tanpa dosa. Dan kami hidup bersama pemerintahan Kristus sebagai gambaran Sang Bapa yang tidak kelihatan itu, itulah surga bagi kami. Jadi orang Kristen ini tujuannya itu adalah mengambil kodrat ilahi. Apa itu? Kekudusan. Yang rusak dari manusia itu adalah gambarnya dengan tidak kudusnya manusia oleh karena dosa itu. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah Dia mau memulihkan kembali keadaan yang semula, gambar dan rupa Allah yang telah rusak di dalam manusia. Dia memulihkan itu dengan mengalahkan penyebab kerusakan itu. Apa penyebab kerusakan itu? Dosa dan maut. Jadi Tuhan Yesus itu mengalahkan dosa dan maut itu dengan kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada Dia dapat berharap sorga di dalam Dia sebagai Sang Sorga. Masalah apa yang akan dilakukan, apakah nanti ada makan minum atau mungkin nanti penyembahan dan lain-lain, itu kita nggak tahu. Alkitab tidak memberitahu itu. Tetapi yang satu hal yang pasti, bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal dalam keadaan yang tidak berdosa, dalam keadaan yang tidak menderita, bersama-sama dengan Kristus dan kerajaannya di langit bumi baru. Wahyu 21. Tidak ada perkawinan, tidak ada dosa, tidak ada aktivitas seksual, tidak ada hawa nafsu di sana. Begitu. Jadi waktu pas dulu kan ada di bumi kan suami istri, nanti di surga yang suami istri itu bagaimana? Apakah akan seperti orang biasa, tetapi manusia itu akan mengingat. Jadi orang di surga itu tidak akan kehilangan ingatan. Kalau kita baca kisah orang kaya dan Lazarus, meskipun orang kaya ini di Tartarus dan Lazarus ini di Firdaus, orang kaya ini ketika dia menderita di Tartarus, dia masih mengingat 5 saudaranya yang di bumi, dan dia bisa mengenali Abraham, dan bahkan dia mengenali itu saudaranya. Artinya relasinya, jiwanya itu masih mengingat hubungannya selama dia ada di bumi. Ya, jadi orang, kalau nanti kita sudah di hari kebangkitan, kita sudah di Firdaus, kita sudah di langit bumi baru, kita tidak akan kehilangan ingatan, kita akan tetap ingat. Tetapi hal-hal yang membawa kita kepada ketidakkudusan, menjadi berdosa, hawa-hawa nafsu, itu udah tidak ada lagi di dalam surga. Itu saking dekatnya kita dengan Allah. Karena tubuh ini, 1 Korintus 15, tubuh yang berdosa ini sudah kita tinggalkan. Kita berpikiran iri hati, dengki, ya, kemudian juga dosa-dosa seksual, keinginan-keinginan yang gak baik, itu karena kita masih mengenakan tubuh yang berdosa. Nah, ketika langit bumi yang baru, 1 Korintus 15 ayat 55 dan berikutnya, Rasul Paulus berkata apa? Bahwa tubuh kita ini akan digantikan dengan tubuh yang tidak dapat mati dan yang tidak dapat binasa, yang tidak berdosa, dan yang tidak mengeluarkan hasrat keberdosaan atau hawa nafsu. Itu cocok dengan langit bumi baru dalam Wahyu 21. Gitu. Maksudnya aktivitasnya di sana itu apa saja gitu? Tidak ada yang tahu persis itu bagaimana, tetapi kehidupan kekal bersama Allah itu yang dijanjikan. Aktivitas detailnya itu tidak dikasih tahu. Ya. Tapi kalau kita mengikuti narasi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengerti kitab suci, kamu tidak mengerti firman Allah bahwa di surga tidak ada kawin mengawin. Pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, tetapi hidup seperti malaikat di surga.
Kalau hidup seperti malaikat di surga, malaikat itu apa? Melayani Allah, memuji-muji dan menyembah Allah. Maka kita pun akan seperti itu kelak di langit bumi baru. Memuji-muji dan memuliakan Allah di dalam karya-karyanya di dalam langit bumi baru itu. Tapi nanti kan maksudnya di kerajaan surga itu nanti Yesus, Roh Kudus sama Bapa itu apakah masih pisah-pisah atau udah masing-masing atau udah bersatu? Enggak. Kita nggak akan melihat Bapa, kita akan nggak melihat Roh Kudus. Yang kita lihat itu hanya Yesus. Bapa itu tidak bisa dilihat, Roh Kudus itu pun nggak bisa dilihat. Yang hanya dilihat itu Yesus. Kamu jangan berpikir Tritunggal itu 3 orang yang duduk bersama-sama. Enggak. Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah yang satu. Allah yang satu, Allah yang tak kelihatan itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman yang disebut anak yaitu Yesus dan memiliki roh yaitu Roh Kudus. Nah, Sang Bapa ini menyatakan dirinya yang tidak kelihatan secara kelihatan melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi kita mengenali Bapa yang tidak kelihatan itu melalui Yesus yang kelihatan. Makanya di surga kelak, di kerajaan langit bumi baru, kita nggak akan lihat Sang Bapa. Kita hanya akan melihat Yesus. Tetapi terangnya Bapa itu akan menerangi kita. Makanya dalam Wahyu 21 dikatakan matahari tidak ada lagi, tapi cahaya kemuliaan Allah yang akan menyinari langit bumi baru itu. Gitu. Jadi kita nggak, karena Allah Bapa itu roh. Bapa itu roh. Iya, kita nggak lihat itu. Itu ya. Oh, seperti itu ya sudah. Iya. Yang di bawah nih masih ada yang bingung bahwa Tritunggal itu Esa itu satu katanya. Mungkin tidak mengerti kebagaimanaan ya. Satu, Tuhan itu satu, bukan satu seperti seonggok batu. Tetapi Tuhan itu Allah itu Esa. Itu adalah Esa di dalam kebagaimanaannya. Sama seperti saya itu Elia itu saya satu manusia Elia. Tapi di dalam saya ada 3 realita. Saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Tubuh saya adalah manusia, firman atau pikiran saya adalah manusia, dan roh saya adalah manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia Elia. Allah itu pun begitu. Allah wujudnya Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Dan di dalam Bapa itu dia memiliki firman. Dan selain memiliki firman dia memiliki roh. Bapa itu adalah Allah, maka yang di dalam Bapa pastilah Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah, firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuh saya manusia, roh saya pasti manusia, tidak mungkin roh ayam. Ya, firman saya pasti firman manusia, bukan firmannya kucing. Ya, tapi tidak ada 3 manusia, yang ada 1 manusia. Jadi hypostatic union itu, kesatuan hypostasis itu kamu pahami dengan baik. Orang-orang di luar Kristen atau bahkan Kristen sendiri tuh masih kadang bingung dengan hal ini. Tapi kalau kamu mau belajar dan memahami, kamu akan bisa mengerti itu. Ya, jadi Tritunggal itu tidak punya bisnis dengan berapa Allah, tapi punya pemikiran bahwa Tritunggal itu adalah istilah yang menjembatani tentang kebagaimanaannya Allah yang satu itu. Sang Bapa yang memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu dan memiliki roh yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Gitu ya. Jadi jangan bingung dengan Tritunggal. Tritunggal itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah tetapi meninggikan Allah sebagai pencipta oleh firman yang di dalam dia dan menghidupi oleh roh yang di dalam dia. Makanya tidak bisa tidak. Allah itu harus Tritunggal. Allah itu harus memiliki firman sehingga aktif mencipta kun fayakun. Dan dia harus memiliki roh untuk menghidupi segala yang dia ciptakan itu. Jadi tidak bisa tidak, Allah itu harus Tritunggal. Karena Tritunggal itu istilah yang menjembatani tentang kebagaimanaan Allah kita yang hidup. Saya bisa dikatakan hidup karena saya bisa berfirman. Dan saya bisa melakukan dan saya bisa berkata-kata karena ada roh di dalam saya. Kalau saya tanpa roh, saya hanyalah mayat. Kalau saya tanpa firman, saya orang bisu atau dungu. Kalau saya tanpa tubuh, saya itu hanya Casper yang melayang-layang. Jadi
tubuh firman roh saya itu harus satu, sehingga saya disebut manusia yang sempurna. Allah itu pun begitu. Gak bisa kamu pisah-pisah, Bapa, firman roh itu gak bisa kamu pisah. Tapi satu di dalam hypostasisnya. Gitu ya. Jadi jangan bingung dengan Trinity. Orang-orang yang fitnah Trinitas itu sembah 3 Tuhan adalah orang yang tidak mengerti Trinitas. Ya. Gitu. Sering digunakan mainan untuk memojokkan orang Kristen. Dan tidak mengerti kekristenan. Tuh. Ya, silakan Matthew. Selamat malam. Elia, selamat malam. Ya, malam. Silakan bro. Tadi kan saya dengerin Kak Elia punya penjelasan mengenai tubuh yang baru pada saat kita berada di surga. Nah, tubuh yang tidak bisa merespon dosa atau menimbulkan hawa nafsu dan pokoknya kedagingan manusia deh. Nah, saya mau tahu gini Kak Elia, awal kejatuhan malaikat sehingga bisa jadi iblis itu kan dia punya ciri khas yang sama ya, tubuh yang tidak bisa binasa. Malaikat tidak punya tubuh. Malaikat itu maksudnya, roh. Dia tidak bisa binasa. Maksudnya ciptaan Tuhan yang tidak seperti daging manusia yang bisa hancur gitu maksudnya. Dan pada saat kita kembali ke surga nanti bersama Tuhan, apakah kehendak bebas yang seperti diulangi malaikat pada zaman itu, pada waktu itu bisa terulang kembali? Kayak kesombongan. Lucifer jatuh itu kan karena kesombongan ya. Maksudnya apakah manusia yang nantinya diserupakan sama Tuhan yang tadi Kak Elia bilang bahwa kita akan hidup seperti malaikat, melayani Tuhan di sana, memuji Tuhan. Dan dulunya malaikat juga seperti itu sebelum akhirnya menjadi iblis. Nah, apakah hal itu bisa terulang kembali Kak Elia? Oke, ya silakan Timothy. Yesus pernah mengatakan bahwa ketika orang yang bersama aku tidak akan lepas. Yohanes 10 kalau saya nggak salah ya, dikatakan bahwa barang siapa yang sudah ada di tanganku tidak akan aku lepas. Artinya apa? Kita masih memiliki kehendak bebas, tetapi karena kasih kemurahan Kristus yang memberikan pengorbanannya kepada seluruh dunia, maksudnya kepada semua manusia yang percaya kepadanya, maka hal itu membuat manusia yang dalam kehendak bebasnya tidak akan lagi bisa jatuh. Sekali lagi, tidak akan lagi bisa jatuh. Betul. Tapi kan mereka memiliki kehendak bebas. Ya, mereka memiliki kehendak bebas. Tapi pada dasarnya pun mereka sudah mengetahui bagaimana tersiksanya penderitaan selama ada di dunia. Benar kalau kita menggunakan logika ya. Bahkan orang tua saya pernah mengatakan dunia itu layaknya surga dan neraka. Bahkan banyak nerakanya kalau kita di dunia. Kenapa? Banyak penderitaan, kita cari pekerjaan susah, banyaknya ini dan itu problem dan sebagainya. Itu gambaran seperti neraka. Nah, seorang manapun menggunakan menggunakan akal yang cerdas pasti akan tahu tidak akan terulang lagi dengan keterbatasan kelemahan kita. Nah, neraka itu adalah gambaran kelemahan kita. Dan itu adalah kelemahan secara totalitas di mana kita terpisah dengan Allah. Gambaran manusia yang jatuh itu adalah terpisahnya dan Allah tapi belum seutuhnya. Makanya kita tidak mengenal yang namanya rusak total. Kita tidak mengenal yang namanya rusak total. Retak iya, rusak total enggak. Nah, kalaupun kita telah diselamatkan dalam Kristus, ya, kita telah diselamatkan dalam Kristus, kita pun akan menggunakan yang namanya rasio kita. Oh, dulu saya udah mengalami hal seperti ini. Saya nggak akan lagi deh melakukan hal itu. Apalagi ketika kita sudah mulia dalam Kristus, akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan kan bukankah di dalam kitab Wahyu dikatakan aku akan menghapuskan air mata mereka. Artinya apa? Kesedihan dan sebagainya itu sudah tiada lagi. Nah, jadi kalau dikatakan ada kemungkinan jatuh, saya rasa tidak. Ya, saya rasa tidak seperti itu. Bagaimana dengan, maaf saya mau tanya lagi kelanjutannya, bagaimana dengan malaikat yang dulunya tidak jatuh, tapi kan malaikat yang dulu diciptakan bersama dengan generasinya Lucifer dan kawan-kawannya itu, Lucifer itu bukan iblis, jangan sebut Lucifer. Ya, maksudnya malaikat. Lucifer itu kan malaikat. Generasinya Lucifer itu bukan malaikat, bro. Nothing. Bukan, ya? Lucifer itu tidak pernah disebut malaikat.
Tidak ada Oh. dalam naskah asli Lucifer itu disebut malaikat atau iblis. Nah, kalau boleh tahu kedudukan Lucifer itu pada saat itu sebagai apa ya, Kak Elia? Lucifer itu tidak pernah ada. Yang ada itu malaikat yang memberontak yang kemudian disebut Satan. Oke. Kita nggak tahu itu malaikat apa itu. Tapi tidak Lucifer. Lucifer itu tidak ada dalam naskah asli Ibrani atau bahkan dalam Oke. Tambah Oke. gini ya, Mas Ardi. Lucifer itu kan dalam bahasa Latin artinya pembawa terang. Ya. Pembawa terang berarti menggambarkan posisinya dulunya itu membawa terang Allah sendiri. Karena Allah juga terang dalam Injil dalam surat Yohanes bahwa Allah itu adalah terang dan malaikat membawa terang Allah. Nah, jadi ketika Lucifer yang dikenal sebagai dalam Yesaya 14 ayat 12 itu menceritakan posisinya yang membawa terang. Tapi kan pada akhirnya apa? Dia memberontak sehingga gelar terang itu yang diberikan kepadanya sudah tiada lagi. Gambaran seperti kilat yang dimana dia memancarkan dari langit. Terangnya itu hanya sekedar sementara dan terjadi apa? Kegelapan yang nyata. Itu bukan nama, betul yang dikatakan Mas Elia. Memang ada penafsir seperti Targum Yonatan, walaupun tidak mengacu Yesaya 14 ayat 22. Itu saya kutip dalam bukunya Peshat dalam bukunya Rita Wahyu Peshat ya, yang pertama, jilid pertama. Warna merah itu ya? No, bukan merah. Yang pertama kitab Kejadian genealogi terhadap awal penciptaan. Itu ditafsirkan Targum Yonatan sebagai Samael, pangeran Allah. Gelar malaikat tetapi dia memberontak sehingga dikatakan pemberontak Samael, pangeran Allah. Yaitu Tapi Yesaya 14 itu bukan untuk Babel lah itu. Iya. Tapi ini sebenarnya multitafsir ya. Karena ada yang mengatakan ini kepada iblis. Karena gini Kak Elia, contohnya seperti ular yang di dalam kitab Kejadian. Itu kan simbolis, bukan berarti ular itu yang menghasut, tapi gambaran simbolis dari iblis. Karena lidahnya bercabang dua, iblis itu juga bercabang dua. Artinya mudah menghasut dan juga mudah membunuh. Nah, itu simbolis. Jadi Yesaya 14 ayat 12 memang itu bukan digambarkan untuk iblis sebenarnya, tapi untuk Raja Babel. Tapi bisa diartikan juga sebagai simbolis terhadap penguasa Babel, yaitu adalah iblis. Ya, itu multitafsir sebenarnya. Tapi saya lebih mengacu kepada kitab Kejadian 3. Saya lebih mengacu kepada hal itu. Nah, terkait pertanyaan Mas tadi, posisi malaikat ini itu sudah dikatakan oleh Mas Elia. Mereka itu immortal. Jadi kalau mereka jatuh, mereka tidak akan selamat. Karena apa? Posisi mereka kekal. Mereka hancur total, betul. Mereka hancur total, berbeda dengan manusia. Manusia bukan hancur total. Manusia itu retak. Makanya saya suka menggambarkan seperti ini, Mas. Umpamakan gelas. Saya nggak tahu apakah ini sama dan Anda ya. Saya punya gelas perenjak. Hadiah dari teh perenjak. Itu kalau jatuh, tangkainya itu udah patah, tapi kami masih pakai. Dan kalau seandainya ada ahli dalam desain, ya itu kan dari keramik ya atau tanah liat, itu masih bisa dibentuk kalau mau diperbaiki. Pertanyaannya, umpama gelas yang jatuh pecah berkeping-keping dari lantai 2 umpamanya, bisa nggak dipakai? Mas Ardi, bisa nggak gelas itu dipakai? Nggak bisa kalau berkeping-keping. Ya sudah, gambaran iblis seperti itu. Karena apa? Kejatuhannya paling tinggi. Manusia itu kejatuhannya paling rendah, dan itu belum memakan buah dalam kitab Kejadian 3 ayat 19 itu. Sebenarnya manusia itu sama seperti kita. Maka itu janganlah ia menyentuh buah ini. Buah apa itu? Kalian satu kan buah pengetahuan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Satunya buah pohon kehidupan. Kita akan memakan itu dalam kitab Wahyu 22. Tapi nanti kalau kita sudah diuji keimanan kita. Jadi Adam dan Hawa dilarang makan buah itu. Karena apa? Kalau mereka makan, mereka akan sama seperti iblis, jatuh total dan rusak, tidak dapat diselamatkan. Begitu ya. Tapi lagi pula ya saya tambah ya mengenai kalau kamu bertanya apakah di surga itu kita punya free will, lalu free will itu akan memberontak lagi. Tidak. Kenapa? Coba kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 4 ya. Katakan begini. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi tujuan orang Kristen itu sebenarnya adalah bersatu, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, berteosis dengan yang ilahi,
dan kita bersatu di dalam kodratnya itu. Kodrat ilahi itu yang bagaimana? Bebas tetapi tidak berdosa. Kebebasannya itu tidak akan menimbulkan keberdosaan. Nah, ketika kita sudah bersatu di dalam kodrat itu, di dalam langit bumi baru, bersama dengan kerajaannya, maka kita akan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tapi Jadi Kak Elia, begitu. Ya. oke. Maksudku gini Kak Elia, kan waktu generasi malaikat yang pertama itu yang sebagiannya jatuh, yang sebagiannya berpihak pada Allah, dan sebagiannya jatuh, mereka kan diberikan kehendak bebas. Nah, kita bisa tahu ya, maksudnya gini, kesombongan itu adalah salah satu ambisi duniawi, kedagingan. Ingin menguasai sesuatu, ingin berkuasa, ingin dipuji, itu adalah sifat sebenarnya kalau kita bilang, sifat yang dimiliki oleh manusia yang saat ini berada di bumi. Dan bagaimana bisa pada saat itu, malaikat yang diciptakan kodratnya berbeda, bahkan Tuhan sendiri pernah bilang ya bahwa kita lebih sempurna daripada malaikat gitu. Kalau saya nggak salah dengar, kalau salah mohon dikoreksi. Bagaimana? Dan ya saya pernah dengar ada beberapa pendeta khotbah bahwa manusia itu lebih mulia diciptakan daripada malaikat. Betul, betul. Nah, maksud saya gini, manusia yang begitu mulia saja bisa memiliki hawa nafsu, keinginan, dan pada saat itu kan manusia belum diciptakan. Awal mula ciptaan pertama itu kan dari malaikat dulu ya, sebelum dia jatuh ke dalam dosa, maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana generasi malaikat yang selamat itu, yang berpihak pada Tuhan, itu apakah setelah kita kembali, semua manusia itu kembali ke surga, perasaannya atau sifat dari malaikat itu akan disamakan dengan manusia? Karena kalau tidak disamakan, mereka masih punya kehendak bebas yang dulu, yang mungkin saja bisa mempengaruhi manusia seperti generasi sebelumnya yang jatuh ke dalam dosa gitu, kayak Elia maksudnya. Apakah gimana kondisi malaikat yang pada saat itu satu angkatan sama yang jatuh itu loh, Kak Elia? Nah ya, kita buka dalam ini ya. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai pada penghakiman besar. Jadi begini, ketika malaikat itu memberontak kepada Allah, memutuskan untuk will-nya yang free, itu digunakan untuk, jadi jangan berpikiran bahwa dosa yang sudah ada dalam surga itu membuat mereka memberontak. Tapi will-nya mereka ketika hendak memberontak itu menjadi awal dosa, langsung dilempar. Ya, karena surga itu Allah sendiri, dia tidak bisa bersatu dengan Allah. Jadi dia mengambil bagian keluar dari dalam, maka dikatakan terlempar dari surga. Ya, nah bagaimana malaikat-malaikat yang dulu itu tidak ikut memberontak kepada Allah, karena yang diseret oleh malaikat yang memberontak itu adalah sepertiga bintang. Ya, di dalam Wahyu sepertiga bintang itu adalah simbol malaikat. Jadi sepertiga dari malaikat-malaikat itu yang terseret jatuh di dalam pemberontakan itu. Bagaimana yang 2/3-nya? Apakah nanti mereka akan memberontak kepada Allah? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah membatasi kekuasaan mereka, seperti yang dikatakan dalam Yudas 1 ayat 6 tadi. Sudah dibatasi, ya, sudah dibatasi menurut apa yang Tuhan kehendaki, gitu loh. Karena gini, wahyu ilahi kepada malaikat itu adalah menjadi pesuruhnya Allah menyampaikan pesan bagi karyanya penyelamatan manusia untuk dipulihkan kembali pada keadaan semula. Dan ketika itu sudah selesai, maka Allah membatasi malaikat dan kerajaannya berjalan bersama-sama dengan Allah, ya, karena dia menahan malaikat yang tidak taat, maka dia pun akan menahan malaikat-malaikat yang ketika dia menahan yang jatuh, maka dia pun akan menahan yang tidak jatuh.
gitu. Dan tentu karena Tuhan Yesus sendiri yang berbicara bahwa kita akan hidup seperti malaikat di sorga, kita akan hidup seperti mereka, tidak kawin mengawin, ya meskipun malaikat itu tidak punya tubuh sama seperti manusia yang akan bangkit dengan tubuh kemuliaannya mereka, maka kita malaikat bersama dengan manusia itu akan bersatu dengan Allah di dalam kekudusan itu. Karena bagaimanapun malaikat, meskipun Alkitab tidak secara eksplisit mengatakan malaikat itu akan hidup bersama-sama dengan kita di langit bumi baru, melainkan kita akan hidup seperti caranya mereka, ya. Tetapi ketika Kristus memimpin sebagai raja, tentu malaikat-malaikatnya akan ada bersama-sama dengan dia, menampingi dia bersama dengan para kudus. Begitu. Oke, terakhir Kak Elia sedikit lagi. Kan kalau di cerita tadi Lazarus ya, yang di cerita yang dia mengingat 5 saudaranya. Ya, orang kaya Lazarus. Nah, Lazarus itu kan pada saat mereka sudah menemui ajal dan mereka sudah ada di Firdaus dan di Hades ya, atau di mana, itu kan mereka masih bisa berkomunikasi. Apakah nanti setelah hari terakhir, hari penghakiman, apakah masih bisa terhubung antara orang yang ada di bawah sana di neraka dengan orang yang ada di surga? Maksudnya apakah mereka masih bisa seperti kisah Lazarus itu, terhubung, terkoneksi, bisa berkomunikasi seperti itu kayak lihat? Oke, Timothy mau jawab, Timothy? Ya, jawaban saya perbedaan penghakiman akhir. Kalau penghakiman akhir di mana totalitas manusia itu akan diuji dengan api, 1 Korintus 3:13. Suaramu mendem. Halo, kedengaran nggak? Masih? Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya peristiwa Firdaus maupun juga Lazarus, Firdaus dan juga Hades yang digambarkan sebagai Tartarus itu dalam Lukas 16, itu posisi di mana belum penghakiman akhir. Penghakiman akhir adalah nampak nanti dalam 1 Korintus 3:13, Kristus akan menghakimi dalam rupa api. Dan orang yang mendapatkan penghakiman api itu dalam tubuh dan roh. Kita kan pada di Firdaus itu di mana posisi kita di Firdaus dan juga di Tartarus itu dalam keadaan roh kita, belum dengan tubuh kemuliaan. Setelah kita mendapatkan tubuh kemuliaan, sedangkan orang-orang yang dalam kenajisannya, dalam dosa mereka, dengan buah dosa-dosa mereka dengan tubuh kefanaannya. Jadi mereka ketika mendapatkan atau menyentuh api Allah itu, mereka betul totalitas terpisah dengan Allah, dan kemungkinan besar terlepas total terpisah juga dengan manusia yang dimuliakan dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1:4, yang dimana kita akan mengambil kodrat ilahi secara sepenuhnya, dimana kita hidup kudus di hadapan Allah dan selalu bersama Allah, berbeda dengan mereka yang sudah tidak lagi bersama dan Allah, terpisah secara totalitas. Nah, apakah ini dapat dipertanggungjawabkan? Ini teologi menah, tafsir saya. Jadi kalau bisa dibantah dengan berdasarkan Consensus Patrum, saya akan tunduk terhadap penafsiran Consensus Patrum maupun juga apa yang disampaikan bapak-bapak gereja. Tapi sejauh yang saya amati, perbedaan penghakiman akhir layaknya dalam tradisi gereja timur maupun gereja barat, di mana mereka meyakini bahwa di alam Tartarus orang masih bisa diselamatkan. Berdasarkan Matius 12 ayat 32, kalau mereka tidak menghujat Roh Kudus, mereka masih bisa diselamatkan, kecuali pada penghakiman akhir Matius 7 ayat 21 sampai dan 23. Berarti posisi di mana mereka nantinya di penghakiman akhir sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka yang hidup dalam keterpurukan dengan dosa mereka dan mereka yang hidup dalam kekudusan. Itu penafsiran saya. Bukan penafsiran saya kalau terkait dengan mereka yang dapat diselamatkan sebelum penghakiman akhir, itu memang tafsiran gereja. Tapi kalau komunikasi di akhir zaman, di penghakiman akhir, mereka yang sudah totalitas mendapatkan kodrat ilahi secara penuh, dan mereka yang di dalam alam neraka itu, yang dikenal bukan lagi Tartarus tapi neraka, itu tidak ada lagi komunikasi. Itu teologi menah saya, gitu ya. Oke, berarti yang di Tartarus itu belum final ya, mereka masuk neraka atau surga ya? Iya, karena Matius 12 ayat 32 itu jawabannya. Karena menurut pandangan Bapak Gereja seperti Markus dari Efesus dalam Matius 12 ayat 32, ada kalimat seperti ini: barang siapa yang menghujat anak, ia masih dapat diampuni. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dunia akan datang pun tidak. Ini kan konteksnya menghujat Roh Kudus.
Lalu bagaimana dengan menghujat anak? Dalam arti Roh Kudus belum menerangi mereka, belum menginsyafkan. Yohanes 16 ayat 8. Ya, mereka masih dapat diselamatkan. Karena apa? Dunia akan datang disinggung. Ayat terakhir dari ayat itu. Jadi dalam tafsiran para bapak-bapak gereja terdahulu, tidak heran kenapa ada doa untuk orang-orang yang sudah meninggal, sekalipun mereka di alam Tartarus, karena kemurahan Allah. Sekali lagi, karena kemurahan Allah loh ya. Itu kita kembali lagi kepada kemurahan Allah. Allah akan mengampuni atau tidak. Sama seperti, makanya kita kalau berdoa selalu mengatakan seperti ini, Bapa, selamatkanlah mereka atas kerahimanmu, tapi jangan kehendak kami yang terjadi, mereka kehendakmu yang terjadi. Itu kembali lagi kepada. Tapi apakah itu berlaku bagi orang yang tidak mau percaya kepada Kristus? Kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, sedangkan mereka sudah tahu tentang Kristus, yaitu berarti menghujat Roh Kudus, dan mereka tidak akan diselamatkan. Berarti nggak bisa kan? Iya. Kalau konteksnya menghujat Roh Kudus nggak bisa. Ya. Oke, thank you Kak Elia, thank you Kak Timothy. Saya dapat insight baru dari diskusi malam ini. Selamat malam. Oke, malam. Ya, selamat malam. Shalom. Ya, silakan Denny P. Selamat malam. Salam Kak, thank you waktunya. Ya, silakan, ada yang mau kamu tanyakan? Oke, jadi aku lagi proses katekisasi Kak di salah satu gereja Katolik ya. Cuma ada sedikit yang mengganjal ya dari pengajarannya. Jadi guru saya mengatakan ada poin bahwa Alkitab itu sebagian mungkin tidak terjadi. Nah, contoh yang dia ambil adalah kisah Nabi Nuh. Nah, itu menurut kakak gimana ya dengan komennya dia seperti itu? Jadi dia menggambarkan bahwa kisah Nabi Nuh itu seolah-olah adalah penggambaran, bukan berarti benar-benar terjadi air bah. Nah, itu seperti apa ya kalau dalam iman Kristen? Saya tidak sepakat dengan itu ya, karena kalau dari hal itu, apa yang dikatakan, kondisi apa yang digambarkan dari peristiwa simbolis, berarti mereka mengakui bahwa itu simbolis gitu kan? Iya. Jadi airnya itu bukan benar-benar apa yang disimbolisasikan? Peristiwa apa yang disimbolisasikan dari hal itu? Oh, maksudnya maknanya ya menurut beliau ya? Iya. Oh iya, jujur itu dia belum detail sih ngasih taunya, karena waktu itu kita lagi belajar terkait nggak imanen boleh gitu dipahami begitu. Karena begini, pemulihan langit bumi baru nanti itu akan seperti tipikal air bah. Coba kita lihat di dalam Ibrani ya. Bentar ya. 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 14 kita lihat ya. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, dari Rasul Petrus itu menggambarkan pemulihan langit bumi yang baru, pembersihan langit bumi yang lama. Itu seperti peristiwa air bah. Ya, jadi
sulit untuk menyangkali bahwa, sulit untuk mengatakan bahwa air bah itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Sulit. Karena itu mungkin lebih ke tafsir ya. Gitu. Kalau gini Kak, dia argumennya juga karena itu tidak terbukti ya. Nah kemarin kan aku sempat ikutin dari diskusinya Kakak, selalu bilang kalau Alkitab itu kan hasil dari beberapa penulis ya. Nah itu berarti artinya dari kisah Nabi Nuh sendiri itu harusnya ada buktinya kan ya, atau gimana? Ada buktinya Pak. Sebentar. Oke. Simpelnya begini. Tidak terbuktinya itu waktu yang menjawab. Tuhan berkata kepada Daniel, meteraikanlah kitab-kitab ini karena pengetahuan akan bertambah. Dulu di zamannya Yesaya berkata dalam Yesaya 42, bumi Tuhan itu bertahta di atas bulatan bumi. Dulu orang pandangannya bukan heliosentris. Heliosentris itu di zamannya Galileo. Dulu orang itu geosentris. Tapi bagaimana mungkin Yesaya bisa mengatakan bahwa bumi ini bulat? Belum ada pembuktian waktu itu. Lalu kalau kamu tiba-tiba nongol di tempat itu, lalu kamu katakan bumi itu tidak bulat, hanya karena belum dapat dibuktikan. Demikian juga masalah air bah itu. Ya, mungkin pengetahuan sekarang belum mumpuni menjawab itu, maka jangan disimpulkan seperti itu. Apakah gereja itu akan tetap selalu berubah-ubah? Ya nggak boleh lah. Oh, itu misteri Allah. Nah, kita nggak tahu pengetahuan yang akan datang itu akan mengungkap air bah itu benar-benar terjadi atau tidak. Kan begitu, semua butuh waktu, semua butuh proses. Karena jawaban Tuhan itu berjalan di dalam waktu yang dianugerahi. Gitu. Jadi menyimpulkan itu terlalu terburu-buru itu salah. Oke, agree. Ya, silakan Timothy, ada yang mau tambah? Ini ada teman saya. Ya, tadi ada yang menyangkal tentang itu ya. Ini saya ambil dari buku Arkeologi dan Sejarah Alkitab Joseph P. Free, direvisi Howard F. Voss. Kebetulan saya lagi bedah itu di grupnya Mas Elia. Di sini dikatakan bahwa ada kisah tentang air bah dari lempengan-lempengan tanah liat. Saya rasa bisa kelihatan ya. Ya, jadi dikatakan penggalian kota Niniwe tahun 1850 sampai 1854 menghasilkan lempengan-lempengan tanah liat yang kemudian terbukti adalah kisah air bah menurut versi Babilonia. Memang sumbernya dari Babilonia, tapi ini sejaman. Dalam banyak hal kisah ini sangat mirip dengan kisah Alkitab tentang air bah, dan ini merupakan gambaran yang pasti tentang fakta bahwa memang telah terjadi air bah. 67 ini ada footnote-nya nih. Untuk pembahasan mengenai kisah air bah dari Mesopotamia, terjemahan dan hubungannya dengan kisah di Alkitab, ada sumbernya Alexander Hedel the Gilgamesh. Bahkan kaum skeptis ya mengatakan, oh kitab Kejadian itu terpengaruh dengan Gilgamesh. Ngapain terpengaruh sama Gilgamesh? Sedangkan naskah-naskah mereka saja kalau dikaitkan terhadap kisah tentang air Nuh, itu menceritakan apa? Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu menyembah Allah, tetapi mereka menghujat Allah dengan apa? Menyembah ilah-ilah lain, sehingga mereka terpisah dengan Allah. Nah, jadi kaitan terhadap kisah-kisah ini kemungkinan besar sudah dikenal pada zaman itu, tapi dikaitkan dengan dewa-dewa oleh mereka, yang sebenarnya kisah itu dikaitkan terhadap Allah orang bangsa Israel sendiri, yang selalu menyertai Abraham, Israel, Yakub yang nantinya akan menjadi Israel, bangsa yang diperkenalkan oleh Allah. Dan itu sudah ada sebelumnya. Jadi penemuan-penemuan arkeologi itu sudah membuktikan kisah itu bukan hal yang bersifat fiksi, tetapi fakta. Ya, jadi ini saya belum sampai sini ya yang saya bedah. Nanti akan saya tampilkan di grupnya Mas Elia. Tapi kawan-kawan bisa cari buku ini, Arkeologi dan Sejarah Kitab Joseph P. Free. Saya rasa sangat bagus sekali untuk dibaca. Ya begitu, silakan Mas Elia. Itu dinamis ya, pembuktiannya itu dinamis ya, nggak bisa gede begitu aja. Jadi untuk terlalu menyimpulkan itu tidak benar terjadi lalu dijadikan sebagai doktrin atau dogma, aduh itu hal yang salah itu. Oke Kak. Gitu ya. Kalau itu, iya karena emang sempat nggak setuju. Sama satu lagi pertanyaannya sebenarnya masih sama sih, ini di proses pengajaran katekisasi juga. Jadi kan selama ini aku juga ikutin dari akunnya kakak ya terkait live karena terkait Trinitas. Nah beliau juga menyampaikan, aku pengen tahu juga dari pandangan kakak. Kalau beliau ditanya, kan kebetulan dari beberapa yang ikut di katekisasi kita punya background beda-beda ya, bahkan ada yang dari Buddhis segala macam. Saat ditanya
Tuhan itu seperti apa, dia menggambarkannya adalah bentuknya roh. Nah itu tepat apa enggak ya? Karena dia Allah itu ya, dia Allah ngomongnya itu roh. Allah itu roh, itu berbeda dengan roh Allah. Allah itu roh, dengan roh Allah itu beda. Allah itu roh merujuk kepada transendensinya Allah, yaitu dia yang tidak terhampiri. Kita nggak bisa lihat dia ada di mana-mana. Nah, itu Allah itu roh, karena roh memang demikian. Ya, usia zatnya Allah itu adalah roh. Dan roh Allah itu mengacu kepada hidupnya sendiri. Gitu. Jadi beda Allah itu roh. Masa Allah itu roh tapi punya roh? Nah, bukan begitu. Ya, Allah itu roh itu merujuk kepada dia yang tidak kelihatan, dan roh Allah itu merujuk kepada hidupnya dan kuasa penghidupan yang dari dalam dia. Gitu. Oke, kalau berarti di Kejadian 1 itu yang roh Allah melayang-layang, roh yang di sini yang dimaksud itu hidupnya Allah. Dia mencengkerami semesta untuk menghidupi. Jadi Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, itu Allah itu menghidupinya dengan rohnya dan menciptakan. Jadi Allah itu kuasa penghidupan yang di dalam dia itu aktif, dan ketika itu aktif baru dia siap menciptakan, dan hidup itu menghidupi yang dia ciptakan. Makanya tumbuh-tumbuhan itu hidup, tanam-tanaman itu hidup, dapat bertumbuh besar, itu punya hidup. Karena Allah memenuhi semuanya. Dia memenuhi semuanya itu, maka itu semuanya jadi hidup. Ini disebut makhluk hidup. Gitu. Dan berarti roh Allah itu, ya Ayub 33 ayat 4, roh Allah yang menghidupkan kita. Gitu. Oke Kak, berarti kan argumen dia itu komennya adalah penggambaran benar-benar ada roh melayang-melayang di atas permukaan air, berarti kurang tepat ya meaningnya. Lebih yang seperti tadi penggambaran yang kakak bilang ya berarti ya. Bukan literally ada air terus ada roh Allah melayang-layang, berarti bukan gitu kan ya maknanya. Ya, roh Allah itu merujuk kepada hidupnya Allah. Air di sana itu bukan simbol, itu betulan air. I see. Oke. Gitu. Ya. Oke, dan Kak, Allah itu menghidupinya ya dengan cerita itu. Oke. Ya. Ada yang mau sampaikan nih Menteri? Sampaikan begini, dalam tafsirnya Bapak Gereja Basilius Agung Hexameron, ya ini abad keempat Masehi, roh Allah melingkupi di atas permukaan air. Apakah roh ini berarti pembaharuan udara? Penulis suci ingin menyebutkan kepada kita unsur-unsur dunia ini untuk memberitahu kita bahwa Allah menciptakan langit, bumi, air, dan udara, dan bahwa yang terakhir sekarang tersebar dan bergerak, atau lebih tepatnya apa yang lebih benar dan dikukuhkan oleh kuasa zaman dahulu, oleh roh Allah yang ia maksudkan adalah Roh Kudus. Sekali lagi, berarti roh Allah ini adalah Roh Kudus, kata Bapak Basilius. Ya, seperti yang telah disebutkan, nama kudus nama di atas semua yang lain, yang senang dibenarkan oleh kitab suci kepada Roh Kudus, dan selalu dengan roh Allah. Roh yang dimaksudkan roh yang memenuhi Tritunggal Ilahi dan diberkati. Karena itu engkau akan menemukan lebih baik untuk menerimanya dalam pengertian ini. Lalu bagaimana roh Allah bergerak di atas air? Penjelasan yang akan kuberikan kepadamu adalah tentang orang Syria yang sama tidak tahu dalam kebijaksanaan dunia ini, sebagaimana ia berpengalaman dalam pengetahuan tentang kebenaran. Kemudian dia berkata bahwa kata Syria lebih ekspresif, dan karena lebih dekat dengan istilah Ibrani, itu adalah pendekatan yang lebih dekat dan pengertian tulisan suci. Inilah arti kata itu, melingkupi. Menurut orang-orang Syria, katanya mengertilah itu menghargai sifat perairan ketika seorang melihat seekor burung mengerami telur dengan tubuhnya. Nah, saya agak kurang mengerti ketika Bapak Gereja ini mengutip gagasan Syria. Tapi saya tercengang. Kenapa? Kalau kawan-kawan punya The Misunderstanding jilid pertama tulisan Bambang Nursena, menurut Midrash Yahudi, ruah Elohim dalam Kejadian 1 itu dikatakan seperti merpati yang terbang kemana kemari. Jadi dikatakan roh Allah itu gambaran seperti merpati. Ingatkah kawan-kawan terhadap kisah burung merpati yang turun ketika Kristus dibaptis, yang dikenal sebagai Teofani sang merpati? Betul. Nah, ini jadi kalau kita lihat seperti yang dikatakan Mas Elia tadi, mengerami, itu artinya apa? Itu artinya memberikan kehidupan dan melingkupi.
memberi Ya. kehidupan dan melingkupi ya. Jadi itu tidak bisa diartikan seperti seperti Layangan. iya, walaupun disimbolkan seperti merpati gitu. Ya, gitu ya. Lanjut. Oke. Paham. Itu aja sih Kak dari aku yang mau ditanya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, ya.